Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kesehatan Kita, Dokterku, disiarkan langsung dari Studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai nyeri dada, apakah selalu serangan jantung? Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Detriana SPJP FIHA. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Detriana, apa kabar? Kabar baik, halo Mbak Rini. Alhamdulillah. Gimana kabar? Udah lama nggak berjumpa, rambutnya udah panjang ya dok ya. Iya nih, kita nggak berani ke salon potong rambut Kan ya. lagi pandemi ya dok ya. Jadi Iya. kan aduh gimana nih was-was. Apalagi sekarang nih ada keluhan apa dikaitin ke aduh jangan-jangan ini aduh jangan sampai sih gitu Jangan ya. sampai. Tapi ini nyeri dada apakah selalu serangan jantung temanya Iya. gitu ya. Jadi sebetulnya gini dok, yang namanya nyeri dada tuh apa sih dok? Itu pertanda apakah memang selalu diarahkan ke apa ya serangan jantung atau PJK tuh biasanya? Atau memang kan ada juga yang bilang oh asam lambung lah atau mah lah atau apa gitu. Itu kan kadang-kadang juga mirip-mirip tuh gitu ya dok ya. Jadi dimaksud dengan nyeri dada di sini itu seperti apa? Apa barangkali case-nya makin banyak yang datang ke dokter keluhannya seperti ini begitu dokter? Iya Mbak Rini. Jadi gini ya, kalau akhir-akhir ini tuh banyak pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada. Tapi nyeri dada yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana sih membedakan nyeri dada yang serangan jantung dengan yang bukan. Jadi tujuannya adalah bahwa tidak semua nyeri dada itu adalah serangan jantung. Bisa saja penyakit-penyakit lain bisa menimbulkan gejala nyeri dada. Tetapi kalau dia nyeri dada khas jantung, sudah sebaiknya sih kita tahu bagaimana mengetahui bahwa nyeri dada itu ini kayaknya bukan nyeri dada biasa nih, ini nyeri dada serangan jantung. Jadi semakin tahu semakin cepat untuk meminta pertolongan. Tetapi tidak semua juga semata-mata, aduh saya nyeri dada nih, langsung datang-datang ke IGD. Sementara kita tahu rumah sakit saat ini kan banyak banget pasien ya, jadi semua datanglah ke rumah sakit ya kan. Padahal sebenarnya nyeri dada itu mungkin habis berantem kali atau habis makan pedas gitu ya, jadi bisa aja. Jadi nggak semuanya harus datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada yang tidak khas gitu. Jadi nyeri dada yang ingin saya sampaikan adalah nyeri dada yang khas untuk sakit serangan jantung adalah ciri-cirinya nyeri dadanya biasanya di bagian tengah, ya di bagian tengah dada, dan rasanya itu tidak tajam. Dia tidak bisa melokalisir di mana tepat titiknya itu, Ini Mbak tengah Rini. agak ke atas atau kalau Di bagian tengah di sini ya, Oh, di sini bukan ya. di bawah. Kalau di sini kan perut, jadi di bagian dada tengah. Rasanya itu tumpul seperti tertekan atau tertindih beban berat. Dan biasanya itu munculnya saat aktivitas. Saat aktivitas atau setelah Iya, aktivitas? setelah aktivitas, misalnya lagi aktivitas, terus muncul, terus kemudian dia bisa di situ saja atau menjalar. Lama tuh dok? Ya, biasanya lebih dari 20 menit, nanti dia berhenti, istirahat, dia akan hilang. Nah, terus dia bisa menjalar ke bahu kiri, lengan kiri, kemudian leher kiri, rahang kiri, dan punggung. Ya, tapi kalau pasiennya datang dengan keluhan nyeri dada, tapi dia bilang nyeri dada saya di sini dok, dia bisa melokalisir dengan 1 jari atau 2 jari, dia bilang begini, biasanya kita tidak terlalu curiga, tapi kita lihat lagi faktor risikonya ada enggak. Itu bisa ditunjuk dong? Iya, dia bisa nunjuk di sini atau dia bisa nunjuk di tempat lokasi. Jadi nyeri dadanya sifatnya tajam. Nah, itu kurang spesifik untuk serangan jantung gitu ya. Kalau yang ini berarti yang tadi seperti Tertindih, tertiban, iya. terus menjalar gitu ya, sebelah kiri itu dok ya? Iya. Tapi nggak sampai ke area kaki gitu ya dok ya? Enggak sampai ke kaki. Kalau udah ke kaki berarti bukan dari jantung. Oke. Terus artinya nyarinya itu juga biasanya setelah aktivitas atau saat aktivitas. Iya, saat Kalau yang baru bangun tidur ada kan kasusnya? Itu kurang spesifik ya, kurang spesifik untuk sakit serangan jantung. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk aja tiba-tiba nyeri dada, biasanya itu nggak terlalu kita spesifik, kecuali pasien tersebut ada faktor resiko seperti diabetes. Nah, kalau diabetes
kalau dia udah nyeri dada, kita harus curiga karena orang diabetes itu ambang rangsangnya itu kalau dia sebenarnya nyeri dia tidak merasa itu nyeri, tapi kalau dia udah nyeri dadanya berarti itu kita harus waspada, hati-hati. Berarti kalau kita mengalami yang namanya nyeri dada yang tadi dokter maksudkan nih yang ke arah jantung gitu ya. Itu kalau kita punya faktor resiko apa sih kita jadi perlu curiga gitu ya. Kalau masih muda nih usianya masih 20-an kayak aku ya. Iya. Terus mengalami yang namanya nyeri dada pasti tadi. bukan. Bukan ya dok ya? Pasti bukan. Mudah-mudahan ya. Tapi jadi faktor resiko tuh apakah tadi usia atau mungkin yang lebih spesifik tadi dokter bilang oh ada riwayat diabetes nih gitu ya. Jadi bagaimana dok? Jadi setiap pasien kalau datang keluhan nyeri dada itu kita sebagai dokter jantung pasti menanyakan sudah berapa lama, kemudian lokasinya di mana, kemudian dia muncul apa aja pencetusnya, kemudian dia bisa hilang dengan melakukan apa, misalnya habis saya isi makanan hilang dok, udah pasti bukan jantung. Itu biasanya apa tuh kalau yang mah biasanya, mah gitu ya? Ya telat makan, terus isi makanan, atau malah ditambah isi makanan berhubungan dengan makanan tambah sakit dok. Begah itu, gitu nah itu juga biasanya dari lambung ya. Terus nyeri dadanya nggak hilang-hilang nih dok sampai berhari-hari. Itu udah pasti bukan sakit jantung. Nah kita tanyakan seperti itu, intensitasnya seperti apa? Dia hilang, kemudian muncul bolak-balik hilang muncul, bagaimana terus nyerinya itu ada yang bilang kayak diremas, kayak panas, kayak ditusuk-tusuk, kayak digigit serangga, ada gitu ya. Jadi kita mesti bisa menanyakan itu. Nah, kemudian setelah kita dapat ini tipikal atau khas nyeri dada jantung atau bukan, kita udah bilang. Nah, yang khas ini kita tanya lagi, punya faktor risiko enggak? Faktor risiko yang pertama pasti saja usia ya. Usianya kalau usianya lanjut atau tidak. Kalau masih muda umurnya 23, 30, terus perempuan, kita pasti nggak akan berpikir bahwa itu adalah sakit jantung koroner ya. Tapi kalau dia laki-laki, kemudian dia punya hipertensi, dia punya diabetes, ya, kemudian dia punya kolesterol yang tinggi, smoker. Nah, terus kalau misalnya kita udah tanya nih, udah nggak ada semua nih, tapi kita harus jangan lupa nanyakan bahwa ada nggak family history-nya. Oh iya, bapak saya umur 48 tahun misalnya meninggal, 45 tahun meninggal mendadak serangan jantung. Nah, atau saudara kandungnya, dan itu kita harus benar-benar pastikan. Kalau kita udah dapatkan nyeri dadanya khas, faktor risikonya ada, semakin curigalah kita bahwa ini serangan jantung. Semakin curiga gitu ya. Tapi serangan jantung itu sendiri, tadi kan memang ada serangkaian faktor resiko ya dok ya. Apakah memang tadi akibat ya lifestyle ya? Biasanya kan yang selalu kita bahas di sini kan PJK tuh ya, penyakit jantung koroner. Atau mungkin kan banyak lagi nih, ada juga yang nyeri nih, terus katanya ototnya nih, otot jantungnya gitu ya. Jadi mungkin bukan yang PJK atau apa, atau mungkin ada kondisi lain. Nah itu bagaimana tuh dok? Apakah mungkin nantinya juga akan berbeda penanganannya? Karena kan sama-sama nyeri gitu ya, walaupun penyebabnya berbeda. Iya, jadi kenapa kita harus membedakan bahwa nyeri dada ini dari jantung atau bukan? Karena kalau dari jantung pasti penanganannya harus cepat. Harus cepat, kalau dia serangan jantung kurang dari 12 jam, rekaman jantungnya khas, kita harus segera kirim untuk pasang ring ya, segera. Tapi kalau nyeri dadanya itu tidak khas, kita cari faktor resikonya. Kalau dia datang ke poliklinik ya kita akan memberikan pemeriksaan-pemeriksaan seperti treadmill atau pemeriksaan seperti eko atau USG jantung. Tapi nyeri dada itu sebenarnya penyebabnya tidak hanya dari jantung, ya. Dari jantung pun tidak selalu koroner. Kadang-kadang masalahnya di katup, ya, bisa pada katup yang tidak bisa membuka dengan baik, kita bilang aorta stenosis, itu sering kali nyeri dada. Kemudian yang kedua bisa juga dari pembuluh darahnya yang menyempit, jadi dia bukan tersumbat tetapi dia menyempit. Entah karena apa dia sangat sensitif, padahal waktu kita kateterisasi hasilnya normal. Itu kita bilang angina prismental, jadi nyeri dada yang disebabkan karena terjadi penyempitan mendadak, mungkin karena stres ya, karena pekerjaan atau karena faktor-faktor lain dia menyempit, tapi kemudian setelah diberikan obat di bawah lidah
kemudian dia akan membuka kembali. Nah, itu dari jantung. Dari paru juga bisa, karena di sebelah kiri ini kan ada jantung, ada otot, ada paru, ya. Kalau dari paru-paru bisa karena radang paru, bisa karena TBC paru, ya, bisa emboli paru, tiba-tiba pasien lama duduk di perjalanan, lagi di pesawat atau dari pesawat turun-turun nyeri dada, karena ada yang lepas, kemudian menyumbat di paru-paru, itu juga nyeri. Tapi yang paling lucu ada lagi nih, perempuan muda, masih muda nggak ada faktor resiko, nyeri. Kalau saya lagi capek dok, nyeri. Ternyata katupnya ada yang menekuk atau kita bilang dia kejepit. Jadi saat ini ya itu nyeri. Ya itu beberapa pasien muda ya, pasien muda sering banget tuh nyeri dada, kita udah pasti ini bukan koroner. Tapi kita lari eko, kita lihat, oh jadi ada katupnya yang longgar atau kemudian ada yang kemudian dia kayak kejepit gitu ya. Jadi macam-macam gitu Macam-macam. ya, Nah, apalagi dari lambung juga banyak ya. Nah, itu dia ya. Dokter, kita jeda dulu deh kalau begitu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang, dan juga acara ini juga bisa dinikmati di streaming YouTube channel Dokterku El Sinta TV ya. Masih membahas mengenai nyeri dada, apakah selalu serangan jantung gitu ya. Bersama dengan Dr. Detriana, SPJP FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Permata Depok. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, karena kan tadi banyak kasusnya yang datang konsul terus juga nyeri dada nih, tapi apakah memang benar ini serangan jantung atau mungkin kemungkinan yang lain gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya begini dokter, karena kan ini kan masih di tengah pandemi COVID-19 yang kita juga nggak tahu ya ini kapan sih usainya gitu ya dok ya. Terus jadi kan kadang ada orang yang mau ke rumah sakit terus mikir-mikir, mau ke dokter juga mikir-mikir karena kan lagi di tengah pandemi gitu ya. Jadi bagaimana sikap yang harus kita tegakkan apabila kita mengalami yang namanya nyeri dada nih? Apakah kita memang mesti lihat nih kapan sih harus ke dokter tuh, mungkin ketika nyerinya ini sudah sampai sejauh apa sih sakitnya begitu, barangkali bagaimana dokter? Iya, jadi gini, tidak semua nyeri dada itu adalah serangan jantung, tetapi jangan sampai juga meremehkan bahwa ini nyeri dadanya ini bukan serangan jantung. Tapi ada juga yang terlalu menyikapinya berlebihan. Semua ada nyeri dada sedikit, habis telat makan atau habis makan yang terlalu pedas, kemudian dia langsung ke rumah sakit. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kalau seseorang mengalami nyeri dada, dadanya seperti tertindih atau tertimpa beban berat gitu ya, nggak biasanya nih, belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Terus rasanya disertai dengan penjalaran mungkin di daerah bahu, leher ataupun lengan kiri, punggung, kemudian didahului oleh aktivitas dan berkurang dengan istirahat, dan satu lagi ada keluhan keringat dingin, ya padahal nih di ruangan ber-AC tapi keringat dinginnya banyak, bajunya basah gitu, rasa seperti mau pingsan kadang-kadang ya, atau agak sesek. Nah itu jangan dikira masuk angin ya, itu jangan dikerok atau minum tolak jamu gitu ya, herbal jangan. Itu kalau itu memang harus segera ke rumah sakit, datang malah harus ke IGD, karena kalau di poliklinik kan perlu antrian lagi dan sebagainya, jadi dia datanglah ke IGD. Tetapi kalau nyeri dadanya itu tajam, kemudian pindah-pindah, ada juga tuh pindah ke sini, pindah ke kanan ya, kemudian kadang-kadang ke punggung dok gitu ya. Terus lagi ngapain, lagi istirahat aja atau habis nonton film K-drama yang mengharu biru, kemudian jadi emosional gitu, terus tiba-tiba dia datang ke rumah sakit gitu ya. Ini sih itu tidak perlu ya, maksudnya itu apalagi kalau dia masih muda, perempuan, masih haid ya, itu udah kita bisa 80-90% ya, 90-90% itu bukan sakit jantung koroner yang berbahaya. Tapi kalau dia ingin datang
seandainya itu keluhannya menetap terus, boleh, tapi cari dulu kira-kira penyebabnya tadi habis stres. Setelah stresnya hilang, oh enakan nih, ya itu berarti nggak harus ke dokter ya, nggak harus ke rumah sakit. Nah, jadi kenali dulu nyeri dada yang betul-betul khas untuk serangan jantung. Tetapi kalau pemirsa ada yang diabetes, nah nyeri dada jenis apapun itu harus konsultasi ke dokter jantung. Kalau resiko ada, jadi jauh lebih ya, tinggi jadi gitu, Dok. yang saya sebutkan tadi ciri-ciri khasnya itu udah dia tidak akan terlalu khas bagi pasien-pasien dengan diabetes ya. Jadi harus segera mendatangi dokter. Atau dengan hipertensi atau ya tadi ya merokok segala macam Iya, faktor resiko yang iya, sudah dipaparkan kalau mempunyai sebelumnya faktor ya, Dok, resiko ya. gitu. Apalagi kalau dia udah pernah seperti itu sebelumnya tapi ringan ya, ada nyeri dada hilang timbul, nyeri dada hilang timbul, tiba-tiba kali-kali ini dia lebih lama, lebih sakit. Saya pernah tuh punya pasien, jadi dia perempuan masih muda ya. Kalau muda tuh hitungannya dia masih tidak belum menopause ya, tapi dia memiliki faktor-faktor resiko diabetes, hipertensi, kolesterol, dan family history. Jadi dia datang dengan keluhan nyeri dada, saya udah treadmill, hasilnya positif. Saya suruh untuk melakukan kateterisasi, tapi dia merasa sudah enakan dengan obat. Kemudian dia beberapa bulan kemudian datang dengan keluhan yang lebih berat. Nah, lebih berat, setiap 1 jam dia selalu mengkonsumsi obat yang di bawah lidah. Habis ini dok, saya minum lagi. Nah, saya udah gila. Wah, ini harus segera ditangani dengan cepat. Dan ternyata betul, kemudian dia dikateterisasi dan langsung dipasang ring. Padahal dia masih muda, masih muda, belum menopause tadi. Belum ya, menopause, ya. tapi dia punya diabetes. Jadi tadi apa ya, jangan menunda pengobatan atau pemeriksaan juga ya dok ya. Apalagi kalau yang memang punya faktor resiko. Kecuali memang yang tadi yang sudah datang udah benar-benar kondisinya tadi spesifik yang dokter katakan, itu mah langsung di IGD ya dok Langsung ya. ke IGD. Oke, Ya? untuk dilakukan penanganan secepat mungkin. Ini kan nyawa ya dok ya, life Iya. saving ya dok ya. Terus Terus nanti untuk evaluasi selanjutnya, jadi ini gini, ketika kapan sih saya harus ke rumah sakit atau dokter dekat, apalagi tengah pandemi COVID ini, tadi kan udah dapat gambar nih di dokter sikap yang seharusnya bisa ditegakkan. Kemudian ketika sudah sampai ke rumah sakit atau ke dokter jantungnya ditangani, nanti follow up selanjutnya seperti apa sih dok? Karena kan khawatir berulang gitu kan, atau ada serangan selanjutnya, apalagi kondisinya lagi kayak begini nih gitu. Bagaimana tuh dok? Iya, tetap kalau kita ke rumah sakit nomor 1 protokol kesehatan itu harus dilaksanakan ya, menggunakan masker, terus physical distancing itu wajib. Nah, setelah bertemu dengan dokter jantung, nanti dokter jantung akan menilai apakah memerlukan pemeriksaan tambahan. Biasanya kalau pasien tersebut faktor risikonya sudah pasti kita kategorikan ya, ringan, sedang, berat. Kalau dia udah khas dan berat, kita langsung rujuk untuk dilakukan kateterisasi, sebelumnya di eko dulu ya. Baiklah, coba disapa dulu ya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Ibu Risma di Pulau Gebang. Ibu Risma. Usia berapa, Bu? Dokter. Selamat pagi Bu Risma di Pulau Gebang. Gimana kabar Bu? Ini di belakang saya, punggung saya itu suka sakit nusuk sampai ke depan. Nah, itu saya sering alami kalau saya sudah tidur malam. Nah, kalau misalnya itu terjadi udah sering ya, tapi tidak waktu dekat gitu. Iya Bu. Nah, saya nggak ngerti ini apa sakit jantung atau kemana gitu. Tapi saya punya mah. Oke, Ibu maaf usianya berapa Bu? 58. 58. Punya beberapa faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Oh, nggak ada Bu, nggak ada dok. Nggak ada diabetes, kencing manis, kolesterol. Tidak ada. Ibu udah maaf sudah menopause ya Bu ya? Sudah. Oh sudah, dokter, oke. tuh. Di keluarga tidak ada yang sakit jantung Bu, sakit jantung korona? Nggak ada. Oke. Kalau dari ciri-cirinya Ibu tidak terlalu khas nyeri dadanya karena dari punggung menembus ke depan ya Bu ya, dan dan munculnya saat sedang tidur malam ya, bukan saat aktivitas, dan Ibu punya mah. Ya, kalau saat ini Ibu coba dulu dengan minum obat mah, kemudian Ibu perbaiki pola makannya, Ibu kurangi makanan yang
bisa merangsang produksi asam lambung seperti makanan pedas gitu ya. Terus makannya harus tepat waktu dan porsi sedikit-sedikit tapi sering Bu. Jadi di sela makan pagi, siang, malam, di selanya itu Ibu ngemil mungkin buah gitu ya atau makanan kecil sehingga perut Ibu tidak kosong. Tapi kalau Ibu sudah atur itu seperti sekitar seminggu tetap aja tidak ada perubahan, sebaiknya Ibu datang ke dokter ya untuk konsultasi. Iya dok, biasanya saya mengalami itu kalau saya sudah capek mengerjakan tugas-tugas, karena kan kita online sekarang ya dok Iya. ya. Iya. Jadi kalau udah capek saya mengalami itu. Iya kan kalau di punggung itu juga tidak ada juga tulang belakang ya Bu ya, ada tulang belakang, juga ada otot karena Ibu tegang, duduk dengan posisi yang tidak ergonomis, bisa juga itu nyerinya dari situ ya Bu ya. Iya. Coba Itu Ibu, bukan jantung ya dok? iya coba Ibu ini dulu ya, saya rasa sih tidak terlalu khas untuk sakit jantung ya. Ada lagi Bu Risma? Sudah cukup? Iya, terima kasih dok, terima kasih Mbak. Sama-sama Iya, Ibu, sama-sama. sehat selalu. Insya Allah membantu jawabannya ya. Aduh memang ya tadi ya pola tidur, pola makan, terus juga tadi saat bekerja kan banyak lagi bekerja lagi di rumah gitu Iya. ya. Sehari. Nah, gini terus ya kan itu posisinya pegel deh. atau nggak jelas gitu Iya ya. posisinya kurang ergonomis tadi Iya, ya bahasa betul, dokternya. kurang Jadi ergonomis. dicoba dulu modifikasi lifestyle-nya tadi ya dok ya, perubahan gaya hidup dulu. Mungkin juga tadi ada obat-obatan yang mendukung untuk Iya. asam lambungnya Asam ini lambung gitu ya dok ya, Itu karena dia emang ada mah juga kan. Ya. Itu dulu ya dok ya. Yes. Oke, dan dokter lanjutkan kembali nih mengenai tadi, jadi kan dilihat-lihat dulu nih profil orangnya gitu ya dok ya. Kalau memang perlu pemeriksaan penunjang tadi kan, ada yang di eko atau mungkin di kateterisasi Iya. gitu ya dok Iya. ya. Jadi ada kriterianya juga ya dok ya, nggak Iya. yang kita mau doh di kateterisasi Langsung gitu gitu. ya, Ya, enggak. langsung gitu biar lebih tuntas gitu, nggak begitu ya dok ya? Kita tidak akan mengirim pasien yang nyeri dada langsung untuk dikateterisasi. Apalagi dengan era pandemik seperti ini, itu pun kita pilih-pilih. Misalnya setelah kita sudah kita bagi pasien ini risikonya ringan, sedang atau berat. Kalau risiko berat tuh jelas nyeri dadanya khas, faktor risikonya banyak. Kemudian EKG-nya atau rekam jantungnya kita lihat memang mendukung. Terus kita lakukanlah pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi dan mendukung ada gerakan otot jantungnya yang berkurang. Maka kita akan kirim untuk lakukan kateterisasi. Tetapi kalau pasiennya itu faktor risikonya itu kita hitung-hitung scoringnya ini ringan sedang, kita biasanya akan lakukan pemeriksaan treadmill. Treadmill terdahulu, sebenarnya itu adalah EKG juga, rekam jantung, tapi dengan posisi pasien diberikan beban latihan jantung. Kemudian kita rekam, terjadi ada perubahan positif atau negatif atau sugestif. Nah, kalau dia ternyata positif, baru kita kirim untuk Jadi kateterisasi ada ya. langkah-langkahnya Ada langkah-langkahnya ya. Tergantung ya. dari resikonya ringan, Iya. sedang berat gitu ya dok ya. Oke, coba disapa dulu lagi dok. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Herman di Selipi, Usia berapa Pak? Pak Herman? 64. Selamat Baik. pagi Pak Suherman di Selipi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Iya, Jadi silakan. saya mau cerita ini dong. Iya. Kan 20 Januari saya kan bypass dong. Bypass. Oke Pak. Bypass di saat akhir-akhir ini itu di bekas bypass dan itu jantungnya itu agak nyeri-nyeri gitu. Di bekas bypass. Di bekas operasinya ya Pak ya? Bekas luka Ya. operasi ya? Oke. Apa ada ngaruh dengan yang di operasinya? Apa gimana itu dok? Tolong dok. Oke. Terima kasih dok. Iya Pak Suherman, terima kasih. Iya, pasien Bapak baru dioperasi Januari 2020, operasi bypass ya. Berarti operasi bypass itu dilakukan pada pasien yang memiliki sumbatan di pembuluh darah koroner atau jantungnya yang tidak bisa diatasi dengan pemasangan ring. Tidak bisa dipasang ring atau stent ya. Artinya Bapak termasuk yang diklasifikasikan sumbatannya berat sehingga dilakukan operasi bypass. Nyeri pasca operasi itu sering terjadi ya, tapi nyerinya itu biasanya karena bekas
luka operasinya Bapak, karena prosedur operasi bypass itu tidak hanya membuka, jadi dinding dada itu dibuka dan kemudian ditutup kembali dengan menggunakan wire yang cukup kuat. Nah itu hampir semua pasien yang pasca operasi bypass memang mengeluhkan nyeri dada, tapi nyeri dadanya itu bukan karena penyakit jantung koroner yang kemudian kambuh lagi, ya, tapi lebih pada nyeri dada akibat dari luka operasi. Kan operasi bypassnya dilakukan dengan baik, berhasil, diambil pembuluh darah dari kaki, ditanam, kemudian disambungkan. Saya rasa kalau Bapak dari Januari sampai dengan bulan ini minum obat terus, kontrol terus, nggak mungkin lah tersumbat lagi gitu ya Pak ya. Jadi nyerinya tergantung, kalau nyerinya tajam di bekas luka operasinya biasanya karena itu. Ya, karena prosedur operasinya ya Pak ya. Iya. Berarti untuk meminimalisir rasa nyeri akibat efek pasca tindakan gitu? Ya, Bapak mungkin kalau nyerinya sangat-sangat hebat, untuk sementara bisa coba dulu minum obat penghilang sakit, tapi obat penghilang sakitnya jangan yang bisa didapatkan itu yang seperti paracetamol dulu atau obat-obat seperti asamefenamat atau Ponstan ya. Tapi jangan obat yang dilarang oleh dokter jantung seperti obat-obat yang kita bilang NSAID itu jangan diminum. Kalau Bapak pakai obat itu tetap tidak ada perubahan, tidak bisa ditahan sakitnya, Bapak harus segera kontrol ke dokter jantung ya. Oke, mungkin ada pemeriksaan ya. Dan insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Iya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya Dok ya. Mungkin apa jawab pertanyaan email dulu ya Dok ya? Oh boleh. Boleh ya, baik deh kalau begitu. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami. Format lengkapnya di bawah ini ya, di dokterkuelsinta@yahoo.co.id, nama, usia Anda atau usia keluarga yang ditanyakan, serta asal kotanya ya. Pertanyaannya kalau bisa selengkap mungkin ya. Mungkin juga buat yang streaming di YouTube channel Dokterku Elsinta TV, bisa juga kali ya, kalau mau komen juga bisa di situ pertanyaannya, tapi sebaiknya sih email ya biar lebih detail gitu ya. Baik, ini pertanyaan pertama dari Bapak Juanda, usianya 48 tahun dari Cilincing, Jakarta Utara. Pertanyaannya seperti ini ya Dok ya. Dok, saya punya hipertensi, sudah 15 tahun, tensi saya ini sekitar 160/100. Saya minum obat rutin Dok, dan minum daun seledri seminggu 2 kali. Oh, katanya bisa menurunkan tensi ya katanya ya. Oke. Tetapi tensi saya tidak pernah bisa normal Dok. Tetap saja tensi saya segitu terus. Apakah saya bisa memprediksi gejala jantung dan stroke hanya dari mengalami nyeri dada atau tidak? Serta bagaimana pencegahannya Dok? Saya khawatir kalau tahu-tahu serangan jantung atau stroke menyerang tiba-tiba. Mohon arahan, terima kasih. Dari Bapak Juanda, Cilincing, usia 48 tahun. Silakan Dok. Oke Mbak Rini, Pak Juanda usia 48 tahun, dia memiliki faktor risiko laki-laki usia 48 dan memiliki hipertensi. Nah, hipertensi sampai saat ini masih memberikan kontribusi 30% angka kesakitan dan kematian di bagian jantung. Jadi tugas kita Bapak Juanda dan dokter untuk berusaha menurunkan tekanan darah Bapak itu sampai dengan target. Target tekanan darahnya di bawah 140/90. Kalau belum tercapai, maka Bapak memiliki risiko yang lebih besar untuk terkena sakit jantung koroner maupun juga gagal jantung. Nah, karena hipertensi itu gejalanya bisa juga nyeri dada. Ya, nyeri dada, tapi dia karena tensinya yang tinggi. Tapi kalau tekanan darahnya kemudian diturunkan, nyeri dadanya akan hilang. Nah, daun seledri ataupun obat alternatif lainnya, silakan Bapak minum, tapi obat dokter untuk menurunkan tekanan darah harus tetap dikonsumsi Bapak. Di samping itu lifestyle modifikasi seperti mengurangi konsumsi garam, olahraga, itu harus Bapak tetap lakukan. Tapi tekanan darah tinggi yang belum mencapai target itu bisa menyebabkan nyeri dada dan Bapak harus turunkan. Nyeri dada bisa memprediksi apakah Bapak akan kena serangan jantung, bukan nyeri dadanya, tetapi tensi Bapak yang tidak pernah mencapai target lah yang bisa memprediksi bahwa Bapak akan menjadi
terkena serangan jantung lebih besar dibandingkan pasien dengan hipertensi yang terkontrol maupun yang tidak memiliki hipertensi. Oke. Jadi tadi asupan garam, Garam perubahan gaya hidup, olahraganya tadi ya segala macam ya. Oke. dan obat ya. Obatnya Iya. tadi harus rutin ya. Iya. Baik, disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Dengan siapa di mana, Bapak? Oke. Langsung saja, ini agak delay soalnya ya. Langsung pertanyaannya dihabisin dulu deh. Pak Jailani. Dari Kalimantan, Iya. dokter. Pak Jailani, selamat pagi. Apa kabar? Halo Bapak. Ya, langsung pertanyaannya kalau begitu ya. Iya, silakan Pak Jailani, apa yang ingin ditanyakan? Begini Bu, saya dulu 50. Saya sakit tangan ya, karena 3 bulan. Umur saya 7 tahun, saya nyeri dada. Juga saya ada sakit itu Bu. Pada betes. Oke, jadi keluhannya tadi nyeri dadanya tapi sering pindah-pindah dokter. Umurnya gitu ya. tadi berapa ya? Usianya berapa tadi ya Pak? 59 nih. Oh, 59. Oke, 59 nih. Oke, terputus ya. Tadi ada info bahwa Pak Jalani usianya 59, terus tadi keluhannya nyeri Nyeri dada, dada berpindah-pindah. tapi pindah-pindah Oke. lokasinya dok. Oke, apakah ini termasuk ke arah serangan jantung atau keluhan yang lain gitu ya dok ya? Ya, kembali lagi kalau laki-laki usia 59 tahun, oke dia memiliki faktor resiko, tapi belum ada data faktor-faktor resiko lain, apakah dia smoker, perokok, atau hipertensi, atau diabetes, atau kolesterol dia punya atau tidak. Tetapi kalau hanya melihat dari keluhan nyeri dadanya yang berpindah-pindah, itu sih tidak khas ya, tidak khas untuk nyeri dada karena jantung. Karena kalau seperti yang tadi kita kembali lagi nyeri dada yang khas yang saya sebutkan tadi seperti tertindih, dia biasanya bukan berpindah-pindah tetapi ada penjalaran. Menjalar, Tapi tetap aja dia ada sensasi yang tidak nyaman di dadanya, tapi bukan dia berpindah-pindah, tapi dia menjalar ke bahu kiri, bisa menjalar, bisa juga tidak ya. Tapi kalau dia berpindah-pindah kurang khas ya untuk keluhan dari jantung. Oke, mungkin tadi untuk bantu evaluasi diri sendiri, saya punya faktor resiko apa ya, terus dicermati lagi nih keluhannya, Betul. seperti apa sih lebih detailnya lagi gitu Iya, ya. karena berpindah-pindah, tapi harus ditanya, ini lagi dicari, ada hipertensi enggak, ada penyakit komorbid apa aja yang dimiliki, apa merokok, tidak selalu itu dari jantung, mungkin aja dari paru-paru atau dari saluran pencernaan ya. Oke, kurang lebih begitu ya, Iya. Bapak Jalani ya. Tadi dari Kalimantan ya, Dari sayang sekali tadi Kalimantan. agak delay, Iya, delay terus ya. juga putus-putus gitu Iya, ya. Oke, semoga tapi bisa membantu ya. Jadi tadi ya evaluasi diri sendiri dulu ya. Jadi itu penting sekali kita memahami kita punya faktor resiko apa Ya. sih, begitu ya dok ya. Iya. Karena itu nanti untuk bagian dari apa sih pengendalian juga ya dok Iya. ya, pencegahan segala macam ya dok ya, treatmentnya Iya. masuk ke treatmentnya Iya. juga. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bambang 69 tahun ya. Dok, saya sudah pernah echo dan dinyatakan bilik kanannya nih yang lemah. Ada di bagian bilik kanan yang lemah. Pernah disarankan untuk perbaikan katup. Sejauh ini konsumsi obat-obatan dan tensi 110/80. Tidak ada rasa nyeri dada namun cepat letih, gampang lelah gitu ya, dan banyak berkemih, buang air kecil ya dok ya. Untuk operasi katup jantung apakah bisa dengan BPJS? Apa resiko kedepannya bila tidak segera dioperasi? Terima kasih atas bantuannya. Oke. Oh, bisa dengan BPJS atau enggak? Nah, ini mungkin bisa dikonsultasikan ke rumah sakit yang Iya. terdekatnya ya, masing-masing ya dok ya. Oke, iya kalau tergantung operasinya nih apa, tapi kalau saya bisa menangkap dari pertanyaan ini, pasien ini keluhannya adalah keluhan gagal jantung kanan, kemungkinan ya, karena dia bilang pompa jantung kanannya Bilik kanan lemah bilik kanan melemah. Biasanya sering terjadi pada pasien-pasien bisa ada masalah di peningkatan tekanan di paru-paru atau karena katup, karena dia sebutkan karena katup. Kemungkinan kelainan yang paling sering mungkin katup mitralnya longgar atau tidak bisa membuka dengan baik. Nah, kalau seperti itu sudah disarankan oleh dokter untuk dilakukan operasi, saya rasa dokter jantung kalau udah memberikan saran ada kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi bahwa Bapak memang harus
sebaiknya untuk dilakukan tindakan penggantian katup atau perbaikan. Kita bilang replacement atau repair ya. Jadi diperbaiki bisa atau bisa diganti. Nah, kalau indikasi sudah terpenuhi, ya sebaiknya memang dilaksanakan. Ya, kalau ditunda-tunda takutnya nanti sudah mengalami komplikasi yang sudah tidak bisa balik, yang irreversible, yang tidak bisa balik dengan obat ya. Jadi kalau dokter udah mengatakan bahwa Bapak sebaiknya dilakukan operasi, itu sudah disimpulkan begitu, sudah dilakukan pemeriksaan tambahan, memang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya bisa dengan BPJS atau tidak? Setahu saya kalau dengan penggantian katup bisa dilakukan dengan BPJS. Di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS ya. Iya, oke. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Bambang ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Ya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai nyeri dada, apakah selalu serangan jantung bersama dengan Dr. Detriana SPJP FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Permata Depok. Dan dokter dilanjutkan di segmen terakhir sebelum ke closing statement. Jadi tadi penting sekali untuk mengenali faktor risiko yang kita punya, untuk mensortir paling nggak di awal kan membantu dokter juga nanti ya dok ya, ketika mungkin ada wawancara atau mungkin dilakukan pemeriksaan sebagai bagian dari preventif juga nggak sih gitu ya. Jadi apa sih yang perlu kita cermati dokter? Apakah tadi dari keturunan, terus pola kita sehari-hari, sehingga juga nanti arahnya pemeriksaan apa sih yang paling nggak bisa dilakukan untuk bagian pencegahan tidak terjadinya nyeri dada di kemudian hari gitu dokter? Iya Mbak Rini, jadi seperti kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau udah kena serangan jantung, kita udah nggak bisa balik ke awal. Jadi kita hanya bisa maju ke depan. Apa yang harus kita lakukan, apakah harus pasang ring, apakah sudah telat, apakah harus operasi bypass. Tapi kalau itu belum terjadi pada orang-orang yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi, ayolah kita berobat, minum obat, kendalikan, dan tekanan darahnya di bawah 140/90. Jangan pernah berpikir bahwa saya sudah tua, tensi saya 160 nggak apa-apa karena usia saya segitu. Jangan ya, tetap aja tensi harus di bawah 140/90. Tidak bisa hanya dibantu dengan obat-obatan tradisional, tetap harus mengkonsumsi obat dari dokter, dan jangan lupa kontrolnya untuk rutin ya. Kemudian kalau ada kita faktor diabetes juga sama. Kalau ada diabetes, gula darah harus terkontrol. Karena seperti kita tahu, hipertensi dan diabetes bukan penyakit yang bisa sembuh. Tetapi jangan berkecil hati, bisa dikontrol. Saya selalu menyemangati pasien saya untuk tahu bahwa saya punya faktor risiko apa aja. Jadi kalau dia datang ke saya, Bapak punya hipertensi, punya diabetes, saya sebutkan. Jangan berkecil hati, ayo kita sama-sama kendalikan faktor risiko Bapak dengan cara ini, minum obat, kontrol, olahraga yang rutin. Olahraganya apa aja? Simpel aja, jalan kaki 30-45 menit per kalinya, minimal 3 hari sampai dengan 5 hari per minggu. Apalagi di era seperti kita sekarang, sudah nggak semuanya work from office, work from home, jadi bisa melakukan aktivitas tersebut. Kemudian konsumsi makanan yang sehat, ya, modifikasi lifestyle ya. Kalau kita memiliki faktor resiko tapi belum mengalami serangan jantung, nah disitulah letaknya pencegahan ya. Dan bagi yang tidak memiliki faktor resiko, ya tetap melakukan melakukan pola hidup yang sehat, kemudian kalau ada waktu, kesempatan dan biaya untuk melakukan medical check up berkala. Oh iya, ya. Paling itu ya MCU gitu ya. Ya, MCU ya, medical check up. Mungkin bisa ada di rumah sakit banyak lah, di Permata Depok kita punya paketan untuk medical check up yang dengan, jadi sudah ada kok fasilitas seperti itu ya. Jadi
nggak ada lagi alasan bahwa nanti sudah terlambat, saya nggak tahu dan sebagainya. Ya. Di zaman sekarang ini kan sudah canggih ya. Yang penting tadi protokol kesehatannya jangan lupa ya dok ya. Terus kemudian juga buat yang memang sudah ada riwayat mau serangan jantung. Iya. Jadi kan ini harus ekstra nih begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama nggak sih sama yang tadi itu atau mungkin ya tadi obatnya jangan sampai terputus. Juga ada mungkin kalau untuk di tengah pandemi juga kan ada kendala juga untuk olahraga begitu ya dok ya. Iya betul. Kan sebisa mungkin kalau faktor resikonya tinggi kan memang benar-benar ketat tuh ya dok ya. Tapi jangan sampai tidak bergerak sama sekali juga, takutnya malah jadi resiko juga nggak sih dok? Iya, iya betul. Jadi bagi pasien-pasien yang sudah ya dikatakan dia sudah terlanjur kena serangan jantung, ada yang sudah operasi bypass, ada yang sudah pasang ring, atau yang tidak mau, ada juga pasien yang tidak mau cuma minum obat aja ya. Nah itu harus kita semangati bahwa dia harus bersahabat dengan penyakitnya, bahwa dia tidak boleh berhenti untuk minum obat, tidak boleh berhenti untuk kontrol. Misalnya dia takut untuk kontrol tiap bulan, kita bisa memfasilitasi kok. Kalau memang tidak ada keluhan, kita bisa. Jadi kalau pasien udah stabil, dokter juga tidak menyarankan untuk tiap bulan untuk kontrol, bisa aja per 3 bulan. Yang penting kontrol obat, kontrol pemeriksaan lab, fungsi ginjal, kolesterol itu rutin. Kalau ada gula diperiksa, kalau ada hipertensi periksa urinnya ya. Kita lakukan pemeriksaan seperti itu berkala, tapi tidak harus tiap bulan. Yang penting minum obatnya tiap hari. Ya, jadi dokter akan tahu lah nanti kapan dia harus kontrol. Sudah bisa kontrol tiap 3 bulan, ya. Jadi jangan berkecil hati, tapi jangan juga sudah enak nih. Biasanya pasien gitu ya, kalau udah enak, sudah pasang ring, udah bypass, bablas tuh. Ada yang 5 tahun nggak pernah. Jadi dia cuma minum Nggak obat. pernah balik lagi ke dokternya. Iya, dia repeat aja tuh. Kan udah tahu nih ininya. Iya, obatnya ini aja. Terus nanti dia beli. Nanti dosisnya selalu sama kan? Ya, kan enggak, juga. karena kita ada yang kita kurangin, kita tambahkan, kita lihat dinamikanya ya. Kita juga kontrol periksa fungsi ginjal, karena dia minum obat terus. Tiba-tiba ujung-ujung datang-datang sudah gagal ginjal. Ya Allah. Ya, itu jangan sampai terjadi. Makanya, jadi penting juga untuk rekan sejawat juga dok ya. Misalnya tadi ada diabetes atau ada penyakit dalamnya juga. Iya, gitu kita ya, konsul. Ya. Semuanya ya. Iya, kita konsulkan ke teman sejawat kita, misalnya dia ada ginjal, kita konsul, ya ada masalah diabetes, kita konsul, kita kerjasama ya. Iya, terus juga jangan lupa dikelola kondisi emosionalnya, stresnya juga di tengah pandemi ini ya dok. Iya, pandemi ini memang benar-benar banyak pasien yang sangat frustasi dia karena harus kontrol, dokter jantung bilang harus kontrol, tapi untuk kontrol dia sangat takut. Iya, mau keluar rumahnya sekarang kan lengkap banget ini kan. Ada juga kok media platform-platform yang bisa konsultasi online. Konsultasi online bisa. juga ya. Jangan lupa dimanfaatkan juga ya untuk solusi juga ya. Betul. Oke dokter, karena waktunya terbatas, jadi closing statement-nya singkat saja mengenai tema hari ini. Silakan dokter. Oke, buat pasien yang sudah mengalami serangan jantung, untuk rajin kontrol ya, kendalikan faktor-faktor risiko. Tetapi buat pasien-pasien yang belum mengalami serangan jantung tapi memiliki faktor risiko, tetap jalankan hidup yang sehat, modifikasi lifestyle yang bagus, olahraga yang rutin, minum obat yang rutin, jangan sampai jatuh ke dalam kondisi serangan jantung. Dan bagi yang belum mengalami serangan jantung dan tidak memiliki faktor risiko, jalankan hidup yang sehat dan melakukan medical check up yang rutin. Dan bagi pasien-pasien yang mengalami nyeri dada yang khas, segera datang ke dokter Anda terdekat atau ke rumah sakit IGD rumah sakit terdekat. Dan bagi yang tidak khas seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dicari lagi, ditunda dulu untuk ke rumah sakit ya. Oke, baik dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu dokter ya. Amin. Sehat selalu ya dok ya. Terima kasih Marini juga ya. Iya, amin. Oke. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.